Jumpa lagi dengan saya Serda Hasna dalam Terfleet Highlight edisi Senin 14 Februari 2022. Kita saksikan beberapa berita dan informasi yang kami rangkum dalam minggu kedua bulan Februari. Di antaranya, Pangko Armada 3 mengikuti rapat paparan alutsista produk Norwegia, tuntaskan pelaksanaan vaksinasi booster, prajurit Ko Armada 3 dan Pasmar 3 bergantian mengikuti vaksinasi COVID-19. Helikopter Bell 412 EP melaksanakan latihan take-off landing, disertai latihan pengendalian helikopter. Berikut laporannya. Helikopter Bell 412 EP melaksanakan latihan take-off landing disertai latihan pengendalian helikopter oleh Satut Ko Armada 3 di Dermaga Ko Armada 3 Katapok, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Jumat 11 Februari 2022. Helikopter Bell 412 EP dengan nomor lambung HU4207 merupakan unsur pusat penerbangan TNI Angkatan Laut yang saat ini BKU Ko Armada 3 dalam rangka operasi Cendrawasih Jaya 22. Dikatakan Komandan Satuan Udara Ko Armada 3 Letko Laut Pelaut Dani Hamdani bahwa helikopter Bell 412 EP digunakan untuk mendukung tugas-tugas TNI Angkatan Laut, baik operasi, latihan, dan bantuan kemanusiaan dalam kegiatan operasi penegakan kedaulatan dan hukum khususnya di laut wilayah Ko Armada 3. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan operasional helikopter Bell 412 EP melaksanakan latihan dengan melaksanakan take-off landing pada tempat terbatas di Dermaga Ko Armada 3, disertai latihan prajurit Satuan Udara Ko Armada 3 dalam aspek pengendalian helikopter. Dalam rangka deteksi dini dan untuk mengetahui kondisi kesehatan, Jalasenastri Ko Armada 3 yang dipimpin Ketua Daerah Jalasenastri Armada 3, Nyonya Yuwanita Irfansyah melaksanakan uji pemeriksaan kesehatan rutin bagi pengurus dan anggota Jalasenastri Ko Armada 3 bertempat di RSAL Dr. Oitojo Sorong, Papua Barat, Kamis 10 Februari 2022. Dalam kegiatan tersebut, Dinas Kesehatan Ko Armada 3 bekerja sama dengan Rumkital Dr. Oitojo Lantamal 14 melaksanakan uji pemeriksaan kesehatan bagi pengurus dan anggota Jalasenastri Ko Armada 3 yang bertujuan untuk mendeteksi secara dini dan untuk mengetahui kondisi kesehatan masing-masing individu. Untuk pemeriksaan kesehatan yang dilakukan meliputi pemeriksaan tensi, darah, jantung, urin, dan USG. Selanjutnya, hasil urikas tersebut bisa diketahui apabila ada yang mempunyai gejala penyakit dan gangguan kesehatan, sehingga dapat diambil tindakan cepat dan tepat agar tidak semakin memburuk. Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SHCRMP NT Ropsla mengikuti paparan secara virtual tentang alutsista Produk Konseber Norwegia di Puskodal Mako Ko Armada 3 Katapok, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Dalam kegiatan tersebut, Pangko Armada 3 didampingi Asop Pangko Armada 3, Kolonel Laut Pelaut Endra Hartono SH, dan Satkor Ko Armada 3, Kolonel Laut Pelaut Wahyu Cahyono STM, dan Satkat Ko Armada 3, Kolonel Laut Pelaut Irwan Sobirin, Kamis 10 Februari 2022. Rapat tersebut dipimpin langsung Panglima Komando Armada RI TNI Laksamana Madya Agung Prasetyawan yang dipusatkan di Wisma Elang Laut Jakarta Pusat, di mana rapat tersebut juga diikuti pejabat teras Mabesal, Pangko Armada 1, Komandan Satuan KRI yang berada di Jakarta serta pejabat lainnya melalui Vicon. Ko Armada 3 terus melaksanakan vaksinasi booster terhadap seluruh prajurit TNI Angkatan Laut dan keluarga besar Ko Armada 3 yang berada di Sorong, Papua Barat. Pelaksanaan kali ini dilaksanakan di Balai Kesehatan Dr. Termizi Tahir Ko Armada 3 mulai pukul 08.00 sampai dengan 14.00 waktu Indonesia Timur, di mana Dinas Kesehatan Ko Armada 3 sebagai pelaksana vaksinasi tersebut menurunkan 10 vaksinator dengan menggunakan vaksin Pfizer Kamis 10 Februari 2022. Sementara itu, jumlah prajurit yang mengikuti vaksinasi booster sebanyak 216 personil yang terdiri dari 63 prajurit Ko Armada 3, 36 orang dari keluarga besar Ko Armada 3, dan 117 prajurit dari Pasmar 3 hadir dalam pelaksanaan vaksinasi tersebut, diantaranya Wakil Komandan Pasmar 3, Komandan Resimen Artileri, dan Kadiskes Ko Armada 3.
Dikatakan Kadiskes Koarmada 3 Kolonel Laut Kesehatan Dr. Doni Susila Wardana, kegiatan vaksinasi tersebut merupakan program pemerintah pusat yang didukung oleh Koarmada 3 sesuai perintah Pangko Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CRMP Teropsla selaras dengan instruksi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, terutama varian baru yaitu Omikron di lingkungan TNI Angkatan Laut, khususnya di jajaran Koarmada 3. Kedatangan Direktur Universitas Terbuka Sorong dan stafnya disambut langsung oleh Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CRMP Teropsla di ruang kerja Panglima dan didampingi pejabat utama Koarmada 3. Pada kesempatan tersebut, Direktur Universitas Terbuka Sorong berharap Universitas Terbuka Sorong bisa bekerja sama dalam memberikan program pendidikan, pengembangan karir dan mutu SDM bagi personil di Koarmada 3. Sementara itu, dalam sambutan Panglima Koarmada 3 menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan kerjasamanya dalam program pendidikan sebagai upaya peningkatan ilmu pengetahuan bagi prajurit di jajaran Koarmada 3. Setelah pelaksanaan kunjungan kerja, Direktur Universitas Terbuka yang didampingi staf dan Aspers Pangko Armada 3 Kolonel Laut Pelaut Rahmat Arif Bintoro melaksanakan sosialisasi tentang Universitas Terbuka kepada prajurit Koarmada 3 di Gedung Serbaguna Mako Koarmada 3. Ketua Daerah Jalasenastri Armada 3 Nyonya Yuwanita Irfansyah didampingi Ketua Koordinator Cabang 14 Jalasenastri Armada 3 Nyonya Anik Imam Musaini beserta pengurus Jalasenastri Korcap 14 Sorong melaksanakan pemberian vitamin A kepada anak balita dari anak-anak anggota Lantamal 14 dan masyarakat umum bertempat posyandu Baracuda Kompleks Memet Lantamal 14 berlokasi di Jalan Jen Ahmad Yani, Klademak, Kecamatan Sorong, Kota Sorong, Papua Barat, Selasa 8 Februari 2022. Pemberian vitamin A kepada anak-anak balita ini merupakan program tetap dari pemerintah melalui Puskesmas Pasar Remu, Kota Sorong. Vitamin A diberikan secara gratis. Terdapat 2 macam kapsul yang diberikan, yaitu kapsul warna biru untuk bayi usia 6-11 bulan, sedangkan kapsul yang berwarna merah bagi usia 1-5 tahun. Sebelum pelaksanaan pemberian vitamin, para petugas posyandu menimbang berat badan balita. Selanjutnya membagikan makanan bingkisan kepada balita. Selain pemberian vitamin A pada balita, ada juga pengecekan kesehatan pada ibu hamil. Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Sorong, Iwayan Kertanegara, melaksanakan kunjungan kerja sekaligus perkenalan diri ke Mako Koarmada 3 Katapop, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Selasa 8 Februari 2022. Kedatangan Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Sorong dan stafnya disambut langsung oleh Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CRMP Teropsla di ruang kerja Panglima dan didampingi pejabat utama Koarmada 3. Dalam sambutannya, Panglima Koarmada 3 menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungannya dan selalu siap bekerja sama dalam rangka penegakan hukum dan pengawasan lalu lintas barang di laut agar tidak terjadinya pelanggaran. Antisipasi penyebaran virus COVID-19 varian Omikron, Koarmada 3 melaksanakan vaksinasi booster bagi seluruh prajurit. Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CRMP Teropsla dan Ketua Daerah Jalasenastri Armada 3 Nyonya Yuwanita Irfansyah menyaksikan dan melaksanakan vaksinasi booster gelombang kedua di Gedung Serbaguna Mako Koarmada 3 Katapop, Kabupaten Sorong, Papua Barat, di mana sebelumnya Koarmada 3 juga telah melaksanakan vaksinasi booster gelombang pertama pada akhir bulan Januari 2022 lalu di Komplek Perumahan Arafuru Mako Koarmada 3 Senin 7 Februari 2022. Pelaksanaan vaksinasi booster yang dilaksanakan Koarmada 3 adalah untuk menindaklanjuti perintah Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dalam mendukung program pemerintah yang dicanangkan sejak 12 Januari 2022 lalu sebagai usaha untuk mendeteksi dini sekaligus memutus mata rantai penyebaran COVID-19, terutama varian baru yaitu Omikron di lingkungan TNI Angkatan Laut, khususnya di jajaran Koarmada 3.
Dalam pelaksanaan vaksinasi booster kali ini, Koarmada 3 melalui Dinas Kesehatan Koarmada 3 menerjunkan 15 vaksinator dengan menggunakan vaksin jenis Pfizer, di mana dalam pelaksanaannya sebanyak 237 peserta vaksin dapat mengikuti vaksinasi tersebut. Lantamal 9 Ambon menerjunkan atlet terbaiknya pada ajang bergengsi kejuaraan karate nasional terbuka Piala Kasal Cup tahun 2022 yang merupakan rangkaian HUT Puspomal ke-76 bertanding di gedung RB Supardan Mako Puspomal Jalan Boulevard, Bukit Gading, Jakarta Utara, Jumat 4 Februari 2022. Pada kejuaraan yang dilaksanakan tanggal 2 sampai 4 Februari 2022, Lantamal 9 mengirimkan 3 orang atlet dan 1 orang pelatih. Dalam kejuaraan ini, prestasi yang membanggakan dari ketiga atlet tersebut antara lain Serda APM Garengwe Aprilia YK Bulohroi, anggota Rumkital DRFX Suharjo Lantamal 9, juara 2 medali perak Komite Perorangan TNI Polri Putri 61 KG, Muhammad Arfan juara 2 medali perak Komite Perorangan Junior Putra 55 KG, dan Antoni Ronaldo Mustamu juara 3 medali perunggu Komite Perorangan Pemula Putra 40 KG. Balai Pengobatan Diskes Lantamal 11 beralamat di Jalan Polder Bahari, Kabupaten Merauke terlihat sibuk melayani para pengunjung yang hendak melaksanakan vaksin Kamis 3 Februari 2022. Berbeda dari hari sebelumnya, pagi ini para peserta vaksinasi kebanyakan didominasi oleh warga yang berprofesi sebagai nelayan yang berdomisili di sekitaran Kabupaten Merauke. Tidak kurang dari 50 orang mengantri di Balai Pengobatan Diskes Lantamal 11 beralamat di Jalan Polder Bahari, Kabupaten Merauke. Pelaksanaan vaksinasi secara rutin dibuka sebagai respon meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Merauke. Pangkalan TNI Angkatan Laut Timika gencar melaksanakan serbuan vaksinasi di wilayah kerjanya dengan menyasar nelayan dan warga pesisir di Pamako, Distrik Mimika Timur, Senin 7 Februari 2022. Komandan Lanal Timika Letko Laut Pelaut Denny Indra Emesos MTR Hanla MM di sela-sela kunjungannya mengatakan upaya vaksinasi masih terus dilaksanakan oleh Lanal Timika dalam membentuk herd immunity. Upaya vaksinasi yang dilakukan oleh Lanal Timika sudah dilakukan sejak tahun 2020 lalu dengan menyasar warga dan para nelayan yang berada di wilayah kerja Lanal Timika. Diketahui cakupan vaksin dosis pertama di wilayah Kabupaten Mimika sudah mencapai target 72% dari jumlah warga di Mimika, sedangkan cakupan vaksinasi untuk dosis kedua belum mencapai target, sehingga menjadi atensi dari Lanal Timika gencar melaksanakan vaksinasi. Untuk vaksinasi dosis kedua belum mencapai target sehingga kami akan terus berupaya melaksanakan vaksinasi, ungkap Komandan Lanal Timika itu. Mengaku bisa meloloskan menjadi prajurit TNI Angkatan Laut Lantamal 10 tangkap pria berinisial BR. Seorang pria berinisial BR 23 ditangkap tim Intel Lantamal 10 Jayapura yang mengaku bisa meloloskan seleksi prajurit TNI Angkatan Laut tahun 2022 dari Pandai Jayapura di RM Tuna Bakar Fatur, Entrop, Kota Jayapura, Senin 7 Februari 2022. Dalam menjalankan aksinya, pelaku yang sehari-harinya bekerja sebagai honorer Satpol PP Kabupaten Nabire ini menjanjikan bisa meloloskan seleksi calon bintara dan tamtama TNI AL dengan meminta uang sejumlah 200 juta rupiah. Wakil Komandan Lantamal 10 Jayapura Kolonel Laut Pelaut Nanang Haryono yang mewakili Komandan Lantamal 10 Jayapura mengatakan bahwa penerimaan bintara maupun tamtama di lingkungan TNI AL bebas dari KKN dan tanpa dipungut biaya. Telah ditekankan oleh pimpinan TNI AL siapapun yang main-main dalam melaksanakan rekrutmen TNI AL, apalagi yang dapat merugikan calon terlebihnya yang tidak memenuhi syarat demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Jika terbukti maka akan mendapatkan tindakan tegas dari pimpinan TNI AL. Tingkatkan ketahanan pangan Jalasenastri Korcap 14 jajaran Armada 3 Lantamal 14 laksanakan panen sayur mayur. Ketua Jalasenastri Korcap 14 jajaran Armada 3 Nyonya Anik Imam Musani beserta pengurus Jalasenastri Korcap 14 jajaran Armada 3 melaksanakan panen sayur mayur di lahan ketahanan pangan Mako Lantamal 14 Jumat 11 Februari 2022.
Lahan ketahanan pangan ini merupakan hasil program ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh pengurus Jala Senastri. Hasil panen di lahan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan dan gizi rumah tangga prajurit Lantamal 14. Lahan ini dibuat dengan memanfaatkan lahan kosong sebagai media untuk ditanami sayur maupun buah, seperti kangkung, bayam, cabai, terong, selada, pepaya, dan sebagainya. Kegiatan panen sayur mayur dilaksanakan untuk meningkatkan ketersediaan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga di lingkungan Lantamal 14. Serbuan vaksin maritim Lanal Ternate dalam rangka HUT Pomal ke-76. Pangkalan TNI AL Ternate bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Ternate melaksanakan kegiatan serbuan vaksinasi maritim terhadap masyarakat maritim yang berada di seputaran Mako Lanal Ternate, Provinsi Maluku Utara dan prajurit Lanal. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Kesehatan Lanal Ternate dengan Puskesmas Bahari berkesan di kantor Balai Kesehatan Lanal Ternate ini dilaksanakan dalam rangkaian memperingati HUT Polisi Militer TNI Angkatan Laut ke-76. Adapun jenis vaksin yang digunakan yaitu Sinovac dan Pfizer dengan menargetkan 100 orang yang melaksanakan vaksinasi pada pelaksanaan berhasil lolos di screening dan divaksin berjumlah 88 orang. Pada kesempatan tersebut hadir Kabinda Maluku Utara dan Lanal Ternate beserta perwira staf. Selanjutnya sebagai bentuk empati akibat pandemi COVID-19 yang belum usai, diberikan bantuan sembako untuk meringankan beban keluarga. Komandan Lanal Biak Kolonel Laut Marinir Carlos Erdeda MTR Hanla MM mendampingi dan Puskamla Koarmada 3 Laksamana TNI Singgi Sugiarto STMSI melaksanakan patroli udara sekaligus kunjungan ke Kepulauan Numfor Kabupaten Biak Numfor Jumat 11 Februari 2022. Kunjungan ini baru pertama kali ke Kepulauan Numfor, sekaligus dijadikan salah satu kegiatan pengumpulan data terhadap situasi perairan di Kepulauan Numfor yang masih menjadi bagian wilayah kerja Lanal Biak. 13 personil dari tim bulu tangkis Koarmada 3 yang dipimpin Kepala Staf Koarmada 3, Laksamana Pertama TNI Hesiel Katian Dago SEMMMH, turut serta dalam kejuaraan Open Turnamen Bulu Tangkis Kasal Cup 2022 yang diselenggarakan di lapangan bulu tangkis Ida Pemenang Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, yang dibuka secara langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, di mana dalam pelaksanaan event tersebut turut pula dihadiri atlet internasional dan artis nasional tanah air, diantaranya Taufik Hidayat, Alfian Yulianto, Chandra Wijaya, dan Alfian Eko Prasetya, serta artis nasional tanah air, Raffi Ahmad, Selasa 8 Februari 2022. Kejuaraan bulu tangkis Kasal Cup 2022 yang dilaksanakan mulai tanggal 8 sampai 16 Februari 2022 ini menyelenggarakan 8 nomor yang dipertandingkan, yaitu tunggal putra, tunggal putri, ganda putri, ganda perwira menengah, dan ganda perwira tinggi. Sedangkan jumlah peserta yang terdaftar mengikuti lomba ini sebanyak 187 orang. Di antaranya Mabesal 28 peserta, Pos Hidrosol 17 peserta, Kodiklatal 15 peserta, Koarmada 1 18 peserta, Koarmada 2 16 peserta, Koarmada 3 13 peserta, Kolin Lamil 13 peserta, Kormar 22 peserta, AAL 14 peserta, Seskoal 16 peserta, Pus Penerbar 11 peserta, Pus Pomal 4 peserta. Dalam sambutannya dikatakan Kasal Laksamana TNI Yudo Margono bahwa kejuaraan bulu tangkis Kasal Cup 2022 adalah salah satu upaya menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup prajurit TNI Angkatan Laut. Selain itu sebagai upaya untuk menjaring dan merangsang lahirnya bibit-bibit atlet bulu tangkis yang dapat mewakili TNI Angkatan Laut bahkan negara. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Gorafira Madya Jala.